Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih ya diberikan kesempatan untuk bertemu ya, untuk melaksanakan proses belajar mengajar dalam mata kuliah aplikasi komputer akuntansi yang hari ini sebetulnya jadwalnya khusus untuk kelas Palembang ya, kelas Palembang. Tapi saya sudah mengundang yang D3, saya undang juga yang Indralaya untuk besok. Boleh ya, silakan saja bergabung hari ini. Sehingga kalau ada yang ingin kamu tanyakan bisa langsung ditanyakan seperti itu. Oke, saya langsung saja hari ini untuk tutorial menambahkan neraca awal ya. Menambahkan neraca awal, lalu bagaimana neraca awal itu mempengaruhi buku besar dan kertas kerja. Untuk pembuatan kertas kerjanya, nanti kamu sudah bisa nonton videonya ya. Yang masih hari ini pertemuan ke-6, mungkin juga videonya sudah dilihat dari hari-hari sebelumnya ya. Bisa kamu lihat. Oke, langsung saja saya sharing ya. Saya sharing dulu. Jendela saja saya sharingnya ini. Aku Excel tidak masuk ya. Bentar ya. Excelnya kenapa nggak ada ini Excelnya nih? Jendela Excel. Nah ini. Oke. Baterai di situ. Di tasnya. Udah kelihatan Excelnya? Sudah, Pak. Oke. Nah ini sudah sampai ke pertemuan ke-6 kamu kemarin ya. Di pertemuan ke-6 kamu kemarin. Di sini ada identitas perusahaan. Lalu ada juga kode perkiraan yang sudah kita siapkan. Ya. Kode perkiraan ini usahakan ya ada baris kosong di atas, ada baris kosong juga di bawah yang tujuannya untuk menyisipkan. Jadi sebelumnya kan ikhtisar lugirabani belum ada ya. Jadi kalau saya buang ikhtisar lugirabanya tidak masalah, kita buang saja dulu. Nah, jadi kalau saya menambahkan karena alamatnya sudah mantap, ini alamatnya dari B8 ya, B8 ini selnya kan kalau kita blok tuh seperti ini kita blok. B8 sampai dengan F31. B8 sampai dengan F31. Jadi kalau di sini saya tulis ya, misalnya saya tulis di sini apa namanya? VLOOKUP ya, VLOOKUP rumusnya misalnya kita cari di sini kode, lalu ini nama. Yang dicari itu yang ini, misalkan saya kasih contoh, misalnya ini. Sama dengan VLOOKUP ya. Kodenya itu di K21, ini kan yang kita cari. Lalu pencariannya dilakukan mulai dari B8 sampai dengan F31, di mana di sini kita tidak menyebutkan sheet sebab kita berada di sheet yang sama. Ya. Lalu kita ambil misalkan 2, kolom 2. Jadi dari B8 kolom yang ini sampai ke F31 kolom yang ini, yang kita ambil kolom kedua berarti namanya. Karena pada area blok B8 sampai F31 berarti ini menjadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, 4, 5. Jadi kalau kita butuhkan label, kolom 4. Ya, seperti ini. Karena butuh nama berarti kolom 2. Seperti ini. Kalau saya enter keluarnya nanti NA ya. Ini oh pakai koma ya. Nah, ini ada yang koma, ada titik koma ya, pakai koma. Pakai koma. Ini keluarnya NA. Supaya jangan sampai keluar NA, makanya kita tambahkan dengan rumus if jika kosong maka kosong. Oke, kita anggap saja ini NA ya, kita anggap ini NA. Jadi, oh ya, alamatnya kita absolut dulu, alamatnya kita absolut. Alamatnya di absolut dulu. Dolar B, dolar F, dolar. Nah ini, atau tekan F4 ya. Nah, seandainya kita menambah data ya, kita menambah data misalkan di sini
kita tambahkan datanya misalnya 5000006. Nah, kita tambahkan di sini beban keamanan, misalkan saja ya, beban keamanan. Lalu kurang satu lagi nih, saya tambahkan lagi di bawah sini. Saya ketik saja di sini misalnya saya tambahkan baris kosong karena ini sudah ada isinya kan, kita tambahkan baris kosong, kita insert di sini ya. Lalu kita masukkan 5000007. Tambahkan beban gaji. Nah, seperti ini. Lalu saya atur posisi kolomnya, diperbaiki lagi seperti ini. Perbaiki. Nah, sepertinya tidak ada masalah, sepertinya ya. Pertama, VLOOKUP itu syaratnya kode atau data areanya sudah diindeks berdasarkan kolom pertama. Kolom pertama kita kan kode perkiraan. Sudah diindeks kan, tidak ada masalah. Karena 506, 507 saya yang lanjut saja ya. Kecuali kamu menyisip di tengah-tengah sini. Kalau kamu nyisip dan dia indeksnya tidak teratur, kamu atur lagi indeksnya. Nah ini sepertinya tidak ada masalah. Kalau kita ketik misalkan 50004, 04, 500, kurang satu lagi. 5004. Nah, sepertinya tidak ada masalah beban penyusutan ya. 5005 masih bisa membaca data. C, beban perlengkapan. 5006 beban keamanan. 5007 Nah, mulai dia tidak bisa membaca beban gaji ini. Data yang sini tidak bisa dibacanya. Atau kita ganti misalnya ini beban hiburan. Nah, beban hiburan. Tidak muncul kan? Kenapa? Karena alamatnya tidak berubah. Kalau kita perhatikan di sini alamatnya tetap B8 sampai F31. B8 sampai F31. Padahal kita sudah menyisipkan beberapa baris di sini. Ya. Nah, sekarang coba kita gunakan metode sebelumnya. Jadi di sini kan kita sampai F31 ya. Jadi di sini kita hapus dulu ini. Ini kita hapus dulu. Ya. Jadi di sini alamatnya saya matikan dulu rumusnya pakai tanda petik depannya sehingga rumusnya kelihatan kan? Rumusnya yang terlihat tidak diproses rumusnya pakai tanda petik di depannya, dikasih tanda petik di depannya nih, depan kodenya dikasih tanda petik. Nah, sehingga kodenya B8 sampai F31 ya. Jadi saya buang dulu ini saya buang. Saya del dulu. Ini juga saya kosongkan. Nah. Tadi alamatnya B8 sampai F31 kan? B8 sampai F31. Oke, rumusnya ini kita copy saja, misalnya rumusnya kita copy. Ctrl C. Ya, kita copy ke bawah sini, keluar NA kan? Yang benarnya di bawah ini rumus yang benarnya ya. Rumus yang benar di bawah sini. Oke, sekarang kita mau menambahkan dua data. Berarti kita sisip saja di sini. Dalam sini. Kita klik, kita insert row. Nah, seperti ini. Ini tinggal dipindahkan saja ke atas kan? Ini kan tinggal dipindahkan saja ke atas. Kita kontrol X saja, lalu di sini pastenya paste. Oke, di paste saja langsung, paste. Nah, seperti itu. Ini bolong nih. Ini kita tambahin lagi. Nah, nih. Nah, kita lihat sekarang alamatnya menjadi B8 sampai dengan F33 ya. B8 sampai dengan F33. Sementara yang tadi B8 sampai F31. Nah, kalau rumus yang ini langsung terpengaruh dia. Karena kita menambah dalam area. Jadi kita menginsertnya itu di dalam area. Lihat, langsung berubah menjadi F33. Di sini kalau kita lihat langsung berubah menjadi F33. Nah, mengapa perlu kita jadi inilah jawabannya mengapa perlu disisakan satu baris kosong di bawah. Sama nanti kalau di jurnal juga begitu ya, kalau menambah jurnal juga begitu. Sebab di jurnal itu nanti rumusnya berpengaruh ke neraca lajur. Buku besar juga begitu. Buku besarnya juga menggunakan alamat itu. Sehingga kalau kita alamatnya berubah, otomatis seluruh rumus yang di buku besar mau kita rubah, seluruh rumus di yang kertas kerja kita rubah. Makanya perlu kita sisakan satu baris kosong di bawah sini. Paham ya? Paham kira-kira? Paham mengapa perlu disisakan baris kosong? Paham ya? Paham, Pak. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita membuat neraca awal. Neraca awal ini kan sebelumnya kita membuat buku besar, itu buku besar di sini. Ada 4 bagian di buku besar ini. Bagian pertama neraca awal. Jadi seluruh informasi
yang ada di neraca awal itu ditampilkan di baris pertama buku besar. Sehingga baris pertama ini tidak boleh diganggu gugat dan tanggalnya kita setting lah tanggalnya. Supaya kenapa tanggal ini kita setting manual, tanggal ini kita setting manual, supaya pada saat kita filter, blanknya kita hilangkan, saldo awal tetap muncul walaupun 0. Sehingga ini kita isi manual ini. Ya. Jadi ada 4 bagian di buku besar. Nanti kalau ditanya ya, 4 bagian buku besar itu. 1, neraca awal, 2, jurnal, 3, AJP, dan 4, PT, jurnal penutup, jurnal tutup. Atau apa? Closing entry ya, namanya closing entries. Nah ini, ada 4. Jadi bagian satunya ini, saldo awal. Bagian 2-nya menyimpan data dari jurnal, ini kita siapkan. Ya. Ada berapa baris jurnal? Baris jurnal itu totalnya ada 20, ya berarti kita siapkan 20 baris. Lebihkan 1, 21 kalau kita nak nyisip. Ya. Mau menambahkan misalnya satu baris, kita menambahkan 1 baris. Ya. Nah, lalu bagian kedua AJP, ini AJP. Ya. AJP itu untuk rumus neraca saldonya nyambung, yang ini kita kasih 00 saja. Yang ini kita kasih 00. Ketik manual saja atau copy aja langsung. Tidak masalah yang ini. Ya. Yang ini tidak masalah. Kita kasih 00 saja boleh. Ya, kasih 00. Ya. AJP tergantung juga. AJP berapa baris, kita siapkan juga barisnya. Karena ya proses posting itu sebetulnya memindahkan seluruh isi jurnal ke sini. Ya. Jadi sebetulnya makanya saya katakan bahwa pada aplikasi komputer akuntansi namanya buku besar itu tidak ada. Buku besar itu hanya memfilter data dari jurnal. Jadi jurnalnya yang kita filter. Karena di sini kita bedakan mana jurnal umum, mana AJP, mana JT, kita pisahkan, otomatis kita buat juga 3 bagian. Kecuali seluruh jurnal kita gabung jadi 1. Boleh tidak Pak? Boleh. Jurnal kita gabung jadi 1, tinggal kasih kode di depannya. Ada kode jurnal namanya. Kalau dia misalnya JU berarti jurnal umum, kalau di AJP berarti jurnal penyesuaian, boleh juga. Nah ini kan dalam praktek kita pengantar akuntansi kemarin kan kita dipisah karena kita bicaranya masih bicara akuntansi manual di sini. Pakai Excel ini sebenarnya cuman mengautomatisasi ya, belum aplikasi pemrograman murni ya. Jadi kita memanfaatkan tools yang sudah ada di mana mampu meringankan beban kita dalam membuat jurnal dengan pengetahuan kita yang minim tentang Excel. Jadi tanpa perlu pemrograman yang belinya mungkin mahal ya. Jadi cukup kita pakai ini saja sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita miliki, dan ini bisa kita manfaatkan ya. Kalau kamu buka di YouTube itu bahkan sudah pakai menu-menu dan sebagainya, dia mendesain menu dan sebagainya. Bisa kamu lihat di situ. Nah ini. Sama ini jurnal penutup juga kita siapkan jurnal penutupnya. Oke. Kita lanjut. Nah, pengaruhnya nanti kalau kita buat neraca awal berarti ini tidak diketik manual. Ini kan kita ketik manual 00, ini kita ketik manual 00 kan begitu ya. Ini ketik manual. Sebenarnya kalau yang baris pertama saldo awal ini debitnya saldo kan pasti sama dengan debit, benar enggak isinya? Nah, kalau kredit ini isinya juga sama dengan kredit saja di sini. Sehingga berapapun di sini, kalau di sini terbaca 5.000, otomatis saldonya 5.000. Kalau kita isi di sini misalnya 1.000, otomatis kreditnya 1.000 karena rumusnya cuma sama dengan saja rumusnya. Nah, yang kita ketik manual ini kita akan ganti dengan cara membaca tabel yang ada di neraca awal, Oke, kita tahu neraca awal itu merupakan satu perkiraan yang real ya. Kalau perkiraan nominal itu harus ditutup, pendapatan beban. Kalau perkiraan real itu yang tidak ditutup, harta, hutang, modal. Berarti bentuk dari neraca awalnya sama seperti yang ada di sini. Di kode perkiraan ya, bentuknya sama. Jadi kalau misalkan kita membuat neraca awal ya tinggal kita copy saja ini. Cara mengkopinya klik kanan. Lalu kamu pilih move or copy. Lalu letakkan pada posisinya, misalnya setelah jurnal, sebelum jurnal misalnya kita create a copy, atau di laporan kode perkiraan kita di sini jurnal aja ya, create a copy. Maka akan terbentuk sebuah KDPEK dalam kurung 2 yang isinya sama persis. Kalau ada rumus sama persis, kalau ada formatnya sama persis. Ya. Nah ini. Lalu kita buang saja yang tidak diperlukan. Apa yang tidak diperlukan di sini? Yang tidak diperlukan pendapatan dan beban ya. Ini kita buang saja pendapatan dan beban.
Pendapatan beban kita buang. Nah, harta, sehingga yang tersisa harta, hutang, modal, pendapatan beban. Lalu yang ini, beliau ini, Palembang, lalu rumusnya yang ada di D, rumusnya di D ya ini. Bukan di sini ya, kita lihat rumusnya di D. Di D, kita pindahkan dulu sementara waktu ini karena mau dihapus, kita pindahkan saja, kita geser saja ke sini. Oke, kita pindahkan dulu. Ya. Lalu ini kita buang yang ini kita buang. Ya, kita del saja, del. Nah, dah. Kemudian ini kita ganti menjadi neraca. Neraca. Nah, lalu di sini ada namanya awal. Ya, kita buat awal saja. Di sini debit, di sini kredit. Kita merge saja, karena ini saya rekam ya videonya, atau kamu juga merekam boleh. Merge, ya kita centernya nanti bisa diulang, jadi perhatiin aja dulu prosesnya, itu perhatiin. Kita buat kolomnya di sini. Ini, ya. Lalu ini kita isi manual saja ya. 0, kita isi dengan 0. Lalu kita copy. Karena di sini tidak ada ini ya, di entry manual ya, tidak ada pengaruhnya di sini. Neraca awal itu kan kita peroleh dari tahun lalu ya. Neraca awal itu kita peroleh dari tahun lalu. Nah, 00. Jadi kalaupun ini perusahaan baru berdiri, ya sudah berarti 00 awalnya ya. Awalnya berarti 00. Ya. Karena kode perkiraan ini tidak boleh ada dua ya, harus mengacu di satu tempat. Jadi kalau kita merubah aktiva lancar ini menjadi kamu ganti jadi aset lancar, maka menggantinya harus dari KDPEK ya, jangan dari sini. Kalau kamu ganti dari sini ini jadi aset, misalnya kata-katanya berubah, aset lancar. Nah, ini. Yang di KDPEK tidak berubah, di tempat lain juga tidak berubah ya. Maka kita tetap berpatokan bahwa kode perkiraan itu terletak di KDPEK. Jadi di sini tinggal sama dengan saja. Ya, tinggal kasih rumus sama dengan. Jadi ini kita buang semua. Sampai baris berapa? Baris 14 ya. Sampai baris 14 ini kita buang ya. Kita masukkan saja rumus sama dengannya di sini. Jadi rumusnya sama dengan sheet KDPEK tanda seru sel B8. Kan muncul di sini. B8 atau B9? B9 ya, sel B9. KDPEK sel B9. Nah, tinggal membaca data kan. Ini berarti membaca data B9 kan. KDPEK sama dengan KDPEK tanda seru C9. KDPEK ini nama sheetnya, tanda seru C9. C9 sel yang kita baca. Sudah tinggal kita copy. Kita copy rumus ini sampai baris 14. Sehingga kalau saya ganti di sini aset lancar, di sini saya ganti aset lancar, semuanya berubah. Yang satu-satu tuh jadi aset lancar. Kalau kita lihat laporan KDPEK juga aset lancar. Kita lihat di neraca awal, oh ini kita rename dulu ya. Kita rename jadi NA. Ini juga jadi aset lancar, di buku besar juga jadi aset lancar. Kalau dipanggil di neraca lajur juga aset lancar. Makanya cukup satu. Jadi meskipun ini isinya sama persis ya, mau tak mau kita harus menggunakan rumus khusus untuk kode perkiraan, nama perkiraan untuk menjaga integritas datanya. Jangan lupa absen yang khusus hari ini ya di e-learning. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita isi, Pak? Jadi kita isi misalnya manual saja kita isi. Oh, ini jumlahnya belum ya. Jadi di sini kita masukkan jumlah di sini. Kita isi dengan jumlah untuk melihat apakah neraca awalnya sudah seimbang belum. Jadi mulai dari D8 sampai D30. Sama dengan sum D8 sampai D30. Kalau Bapak menganjurkan rumus itu diketik, biasa ke rumus itu diketik, jangan biasa klik sorot, yang biasa itu. Biasa kan diketik rumus itu ya. Nah, ini. Baru kita copy. Kita copy ke kanan. Nah, misalnya di sini kasnya kita isi 5.000. Supaya seimbang kan, sebelah debit, sebelah kreditnya apa? Misalnya sebelah kreditnya modal. Modalnya 5.000. Jadi sudah punya neraca awal dengan posisi kasnya 5.000, modal awalnya 5.000. Kurang lebih setahun dia tidak mulai usaha, cuma nyetor modal 5.000, belum mulai usaha. Nah, baru mulai usaha sekarang. Dianggaplah cuma ini yang berisi ya. Nah, kita lihat posisi sudah seimbang ya. Lalu di sini mungkin mau kamu editing boleh, misalnya mau diatur tabelnya, bordernya mau diatur boleh. Jadi di sini misalnya kita kasih yang ininya kita kasih garis 2 bawahnya boleh.
Nah, jadi seolah-olah seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Jadi membuat neraca awal ini gampang. Awal, debit, kredit. Ini rubah neraca. Nah, ini kita kembalikan lagi beliau ini. Beliau ini kita kembalikan lagi. Letakkan saja di sinilah. Dah. Di sini. Nah, udah. Balikin lagi. Ya. Nah. Ya. Oke, kalau sudah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti ini gampang, Pak. Ya, iya. Cuman yang ada rumus, yang ini yang ada rumus. Ini diketik manual semua. Ini ketik manual. Ini rumusnya. Ini. Oke, sekarang bagaimana dia berpengaruh? Tentunya neraca awal ini dia berpengaruh kepada buku besar. Dia mempengaruhi buku besar ini. Munculnya di sini. Gimana mencarinya? Ya gunakan VLOOKUP ya. VLOOKUP. Apa rumusnya, Pak? Ya rumusnya seperti yang sudah kamu pelajari kemarin. Jadi karena ini saya sharingnya cuma satu file ya. Excel saja saya sharing. Nah, ini bahasanya seperti ini kan, kita mencari debit. Ini kan saldo awal debit, berarti kita mengambil posisi debit di sini. Ya, posisi debitnya. Kita tetap melihat baris nomor 1 ya. Yang kita lihat baris nomor 1. Jadi baris nomor 1 ini dimulai dari mulai datanya itu ya, mulai dari B8 sampai dengan ya sini ya, sampai dengan E30. B8 sampai E30. Jadi datanya tuh kita catat dulu datanya tuh. Data itu mulai dari B8 sampai E30. B8 sampai E30. Ini. B8 sampai E30. Ini datanya. B8 sampai E30. Ya, karena kalau neraca awal itu pendapatan dengan beban tidak mungkin ada di neraca awalnya pendapatan beban. Itu bukan pendapatan beban itu mungkin neraca saldo ya. Itu ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu B8 B30 ya. Jadi kolom 1-nya, kolom 1 itu pasti KDPEK. Kolom 2-nya pasti nama perkiraan, kolom 3-nya pasti kolom 3-nya adalah debit, kolom 4-nya kredit. Kebutuhan kita kan. Sekarang kita uji. Apa yang kita uji? Ini tergantung saldo awal apa yang mau dicari, tergantung kode ini kan. G6 ini tergantungnya, benar enggak? Di G6. Jadi kalau G6 ini kita ketik 11100, berarti saldo awal yang tampil ini harusnya saldo awalnya punya kas kan, tergantung sini kan. Rumusnya sama. Jika kode kas kosong, maka jumlah saldo awal debit kosong. Ya kan? Rumusnya begini. KD buku besar itu, KD buku besar kosong, maka 0. Jika tidak kosong, cari dengan VLOOKUP. Cari saldo awal. Gitu. Jadi kita mengetikkan di sini, apa yang kita ketikkan di sini? Yang kita ketikkan ini ya. Jadi yang kita ketikkan saya pakai petik dulu ya. Saya pakai petik sini sama dengan jika kode buku besar. Kode buku besar itu di mana? Di G6 kan? Di kode buku besar sama dengan kosong, maka 0. Apa 0? Bukan kosong karena di sini angka. Yang bakal kita aku itu angka, bahkan 0, bukan kosong. Sekarang kalau tidak kosong, kita cari langsung dengan VLOOKUP. Apa yang dicari? Ya kode buku besar. Di mana nyarinya? Di neraca awal, ya kan? Neraca awal itu tanda seru, nama sheetnya neraca awal, dolar B, dolar 8 sampai dengan dolar B, dolar 30. Yang kita butuhkan apa? Karena kita butuhkan kolom debit, debitnya itu kolom 3. Kolom 3. Tutup kurung. Untuk VLOOKUP, tutup kurung untuk keep. Nah, inilah rumusnya. Nah, ini. Rumusnya ini. Jika kode buku besar sama dengan kosong, maka 0. Jika tidak kosong, ya cari saldo awalnya. VLOOKUP, kode buku besarnya kita cari. Di mana nyarinya? Di sheet NA. Areanya mulai dari B8 sampai B30. Kalau ketemu, kolom berapa yang mau kita ambil? Nah, dalam area blok kolom itu. Maksudnya dalam area blok VLOOKUP itu, ini area blok, oke. Ini jadi baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Karena yang kita butuhkan itu adalah
debitnya, karena kita mencari rumus debit dulu ya. Nanti kan rumus kredit baru. Rumus kreditnya sama baik, cuman kolom yang kita ambil kolom 4. Nah, makanya kita ambil kolom 3. Saya ambil ini ya, saya copy dulu ini. Saya copy, Ctrl C, lalu saya letakkan di sini. Ctrl V. Jadi saya copy tanpa petiknya ya. Jalankan sekarang. Nah, apa yang salah nih? Coba kita tes dulu. G6, B8 sampai B30. Dicari di neraca awal. Neraca awal. Nah, benar G6 nih. Benar ya. Jadi di sini jika G6 sama dengan kosong maka 0. Ya. Jika tidak, cari G6 di NA B8 sampai dengan B30. Kita lihat dulu apa salahnya itu. Areanya enggak? Kenapa? Areanya, Pak. Itu Areanya? Iya. Area bloknya, Pak. Area Itu bloknya. B30, bukannya B6E30 ya, Pak? Oh, entar. Mana tadi? Oh iya, E ya. E, benar, teman benar. E30. Nah, baru masuk 5.000. Ini E. Nah, bagus kawanmu tadi teliti dehnya. Jadi ini E30. Nah, ini E30. Kan 5.000-nya langsung muncul kan? 5.000-nya. Ya kan? Nah, sekarang yang kreditnya. Yang kredit rumusnya sama beda yang kredit. Ya, tinggal kita copy B ini. Cuman bedanya dia 4 yang kita ambil. Ctrl C. Petiknya jangan ya. Jadi di sini kita letakkan, lalu kita paste saja. Paste yang nomor 4 yang kita ambil. Nah, sudah. Kalau yang modal 300.001 modalnya di kredit kan 5.000. Kalau yang debit ini langsung sama dengan debit sama dengan kredit. Ya karena debitnya 0 ya debit juga saldonya. Kreditnya 0, kreditnya 5.000 ya saldonya 5.000 juga karena ini neraca awal. Ya. Nah, ada pertanyaan untuk neraca awal itu. Gimana teknik mencarinya? Ya. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut saja. Kalau tidak ada. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini saldo akhir dari modalnya kita lihat 105.000. Di mana 105.000 ini harus sama dengan neraca lajur. Kita lihat modal di neraca lajur. Nah, ini modalnya. Modal Tuan X. Ini sini masih 100.000 karena belum neraca awalnya belum terbaca. Neraca awal itu belum terbaca nilainya di sini. Neraca awal itu belum terbaca rumusnya, nilainya. Nah, sementara jumlah yang ada di sini, jumlah yang kita ambil dari jurnal. Jadi, kalau kita mengacu kepada neraca awal, berarti neraca saldo awal ditambah saldo jurnal, kan begitu ya? Saldo awal ditambah saldo jurnal. Boleh dibalik juga saldo jurnal ditambah saldo awal, ya sama baik rumusnya itu. Cuman yang sesuai logika kan saldo awal dulu, baru saldo jurnal. Nah, ngikuti logika boleh. Kita ambil rumus ini. Ini rumusnya. Kita ambil dulu rumusnya ini ya. Di sini. Kita bahas dulu rumus beliau ini. Ini kita bahas di sini. Bapak sudah copy rumusnya. Ini. Saya pakai petik ya. Saya paste di sini. Ini rumusnya. Ini rumusnya kan. Sum if jurnal ini. Nah, jika B8 ingat membuat neraca lajur ini hanya satu baris. Yang ini boleh kamu buang yang bawah ini. Yang bawah ini boleh kamu buang. Kamu del saja tidak masalah yang bawah ini. Hanya baris atas ini yang diperlukan ya. Hanya baris atas ini yang diperlukan. Jadi jangan melihat-lihat dulu yang lain. Cukup lihat baris atas ini. Walaupun tampilnya 0 ya tidak masalah lah tampil 0. Karena memang Aktiva tidak pernah di jurnal sih. Aktiva itu ya. Oke, kita lihat sekarang. Sekarang kode perkiraan ada di B8. Kode perkiraan. Oke. B8 kan? B8. Nah, kamu lihat sini. Jika B8 sama dengan kosong, maka 0. Otomatis kan, kalau dia kosong, 0 ya. Kalau B8 itu kata isinya ya 0 kita isi. Tapi kalau ada isinya, kita cari saldo awal ditambah saldo jurnal. Ini baru ada saldo jurnal kan? Kita tambah saja rumus saldo awal. Rumus saldo awal tadi gimana? Rumus saldo awal tadi sama dengan VLOOKUP, ya kan? Kode yang dicari sekarang B8 kan? B8. Tempat nyarinya NA, tanda seru, $B,
berapa tadi? Dolar 8 sampai dengan dolar E dolar 30 kan? Karena ini posisi debit yang kita ambil debitnya kan? Debit itu 3. Kalau kredit 4. Nah ini. Ini rumusnya. Kalau mau digabung berarti tinggal kita ambil ini. Ini kita ambil VLOOKUP-nya sama dengannya tidak usah. Ctrl C, kita tambah ke di sini. Ya, kita edit di sini. Jadi di sini kita edit sini ya. Kita kasih tanda plus sama dengan. Nah, itu dia. Nah, kalau kamu perhatikan rumus ini, ya, kalau kamu perhatikan rumusnya, jadi ini adalah saldo awal debit, ya, saldo awal debit, posisi debit. Sementara sebelahnya saldo debit jurnal, saldo debit jurnal yang sebelahnya nih. Jadi fungsi sum if itu fungsi untuk mencari saldo. Kalau ditanya nanti apa fungsi sum if? Sum if itu fungsinya untuk mencari saldo kalau di komputer akuntansi. Ya. Saldo dari jurnal bagian debitnya saja. Jadi debit ditambah debit. Tinggal kita ambil ini. Kita Ctrl C saja, letakkan di ini ya, di debit sini. Kita letakkan di debit. Nah, timpo rumus ini. Ctrl V. Nah, sekarang posisi kredit. Posisi kredit ya rumusnya tinggal kita ambil saja rumusnya. Kita tambahkan saja yang ini, rumus ini ya. Jadi rumus ini kita tambahkan saja, kita ambil rumus yang mengambil saldo awal ini ya. Kita ambil mulai dari VLOOKUP-nya. Lalu kita tambahkan di depan sum tadi. Nah, depan sini kita tambahkan di depannya. Tambahkan di depan sini. Ctrl V, tanda plus. Jadi saldo awal kredit. Nah, kreditnya 4 ya. Kredit 4 ya posisinya ya. Kredit 4 sini. Jadi saldo awal kredit ditambah saldo jurnal kredit. Kita enter. Ya sudah. Sekarang kita copy, pastikan sama enggak saldo buku besarnya dengan saldo buku besar dengan modal dengan neraca akhirnya. Kita tes. Tereng, kita lihat sini. Berapa di buku besar saldo ininya? Kita lihat sini. Blanknya disembunyikan. Nah, ini kan yang didapat dari Yang didapat dari ntar dulu. Ini ada yang kacau rumus ini mungkin. Coba blanknya kita tampilkan. Di mana yang dikacau tadi? Nah, ini jurnal penutupnya kok hapus tadi jurnal penutupnya. Saya buang dulu rumus ini. Rumus jurnal penutupnya. Karena sheet jurnal penutupnya belum dibuat, ya. Oke, saya lihat sini, kita lihat blank. Nah. Oh, kenapa yang hilang juga ya? Saldo awalnya mana nih? Bentar ya. Oh, tanggalnya belum diisi, ini harus diisi tanggal ya. Tanggalnya harus diisi. Bukan dari bukti ya, dari tanggal sini nih, tanggal blank. Nah, ini dari Ini data dari jurnal penutup tadi ini, belum selesai dihapus berarti. Coba kita hapus lagi. Jurnal penutup. Nah, jurnal penutupnya belum habis. Buang saja. Nah, nih. Ya, kalau kita lihat yang blanknya dibuang, tanggal yang blanknya disembunyikan, yang blank, yang ada isinya jangan tampilkan. Karena saldo awal ini ada isinya, otomatis tampil 5.000. Dan ada jurnal tanggal 12 Januari, itu penyetoran modal, sehingga saldonya 105, dan saldo ini harus sama dengan neraca lajur. Kita lihat modalnya, ini dia. Saldo akhirnya sama, 105.000. Itu pengaruhnya. Jadi kalau kita membuat neraca awal, rumus yang ada di neraca saldo itu harus kita edit ditambah dengan neraca awal. Supaya antara informasi yang ada di neraca lajur sama dengan informasi yang ada di buku besar. Sebab neraca lajur ini data awalnya kan mengambil neraca saldo. Neraca saldo itu saldo-saldo yang dikumpulkan dari masing-masing buku besar. Ada pertanyaan sampai sini? Cuman menyisipkan saja dari video saya yang nomor 6 itu, cuma kamu menyisipkan, menambahkan saldo VLOOKUP untuk saldo neraca awal dengan fungsi VLOOKUP pada neraca saldo. Yang lainnya tidak ada pengaruhnya yang lain. Yang lain tidak ada pengaruh. Jadi, kalau di neraca lajur itu pengaruhnya ini saja. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Lanjut. Kalau tidak ada, bagus. Ya. Oke. Selesai ya?
Kalau sudah selesai, sekarang kita siapkan jurnal penutup dulu. Jurnal penutup ya. Kita siapkan jurnal penutup. Ya namanya jurnal ya pasti bukunya sama ya. Ini jurnal namanya, ada jurnal. Ini harusnya JU namanya kali ya. JU. Ini AJP. Ya sama kita copy bela. Copy dari mana? JU apa JP? AJP bela kita copy. Copy dari AJP. Klik kanan, move or copy sheet. Sekarang membuat jurnal penutup. Letakkan saja sebelum di akhir ya. Setelah neraca lajur mungkin move to end, boleh move to end. Ya. Nah, dia munculnya di sini kan. Kita kasih nama saja di sini JT. Kita kasih nama JT. Jurnal tutup. Jurnal tutup kita kasih nama. Ya. Nah, ini juga kita ganti ini. Jurnal penutup. Dalam kurung JT. Boleh. Yang lainnya kan tidak ada yang berubah kan. Sama aja kan. Nah ini. Oke. Kita buat saja di sini 31 bulan 12 ya tidak apa-apa lah. Ya kita buat seperti itu. Oke. Ini kita rumus ini biarlah rumus ini yang kita hapus. Ini yang kita hapus, ini yang kita hapus. Nah, gitu kan. Ini jurnal penutup. Di bulan Desember kita tutup nih, tahun 2005. Apa yang kita tutup? Pendapatan dan beban. Pendapatan itu kalau bertambah di sebelah kredit. Kalau bertambah, ingat plus min plus. Di posisi debit itu plus min plus. Urutannya harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Harta bertambah di debit. Hutang berkurang di debit. Min kan, min plus min plus. Itu cara ngapalnya. Seperti yang saya ajarkan kemarin. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang ada di jurnal buku besar ini. Di buku besar kita lihat apa saja. Kita lihat di sini. Bebannya dulu kita lihat. Beban ini ada, ini kan kita copy saja beban ini. Beban ini kita copy. Seluruh beban kita copy. Seluruh beban kita copy. Gitu. Pendapatan dulu ya. Pendapatan dulu kita tutup. Urutnya pendapatan dulu. Jadi penjualan sini. Jadi pendapatannya cuma ada satu ya. Kalau kita ambil dari KDPOK sini. Ya. Berarti rumusnya itu pendapatannya cuma ada satu. 5001 kita ambil. Ctrl C. Karena jurnal ini kan yang kalau jurnal yang namanya jurnal kan yang rumus itu cuma nama perkiraan kan. Yang rumus itu. Nah, kita paste di sini. Paste saja. Nah, 501. Harga pokok penjualan. Itu pendapatan tadi. Kenapa yang ini di copy? Bentar ya. Pendapatan. Ini 4001 ketik belah yang mending pala. 400001. Nah, ini. Kita 0 dulu. 0 kita kasih 0, kita kasih 0. Nah, ini ya. 4001. Pendapatan. Pendapatan ini menutupnya dengan perkiraan ihtisar rugi laba namanya. Ada belum ihtisar rugi laba di sini? Di KDPOK. Nah, belum ada. Nah, baru kita tambah. Cara menambahnya, perhatikan cara menambah. Blok di rumus yang terakhir ini. Kan tadi sampai E31 kan data kita. Blok di rumus terakhir ini kita insert. Nah, jadi kalau kita tambah 23 di sini, lalu kita masukkan di sini 999, kita buat begitu saja. Ini adalah ihtisar rugi laba. Ihtisar rugi laba ini merupakan sebuah perkiraan penampung ya. Sebuah perkiraan penampung sementara, tidak akan muncul laporan keuangan karena kakek saldonya balik lagi 0. Saldonya balik lagi 0 seperti itu. Nah, ihtisar rugi laba. Kita lihat rumusnya sekarang menjadi 32 kan. 32. Kalau buku besar ini kalau kita baca 32-nya muncul enggak? 32-nya. Kita lihat sini. Ini pakai area data TBL KDPOK ya, 32 masih area. Kalau kita lihat di jurnal, wah dia pakai area data nih. Sekarang kita klik dulu area datanya. Kalau kita klik area datanya muncul enggak TBL KDPOK-nya masih? Nah, masih TBL KDPOK. Dikasih nama di sini, saya kasih nama namebox ya, namebox. Harusnya kan yang baru ini tidak termasuk dalam penamaan sebelumnya ya. Cuman karena teknik menambahnya tadi disisipkan saja di baris yang sudah ada, otomatis dia tidak merubah lokasinya. Ya. Nah, itu akan berpengaruh di jurnal nanti, kelihatan di jurnal. Ya. Oke, setelah kita menambahkan, kita jurnal sekarang. Ya.
Kalau menutup pendapatan berarti jurnalnya pendapatan di posisi debit, ya. Lalu itisarnya posisi kredit, ya. Ini 99. Nah, langsung muncul itisarnya. Berapa saldo yang mau ditutup? Saldo akhir buku besar, ya. Saldo akhir buku besarnya. Gimana mencari saldo akhir buku besar? Ya. Tinggal kita cari di kolom rugi laba, boleh. Ya, di kolom laba. Cuma karena ini jurnal kan di entry manual ini harusnya. Ya, karena kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya mau menggunakan rumus boleh. Berarti data yang kamu jadikan neraca lajur yang kamu jadikan datanya sekarang. Ya, neraca lajur. Jadi kamu cari di sini penjualan, ya. Kamu cari penjualan berarti. Cara mencari rumusnya sama seperti rumus mencari VLOOKUP, ya, pakai VLOOKUP. Debit ketemu debit seperti itu. Ini kita cari nih. Jadi kalau kita cari contoh cara mencarinya, misalnya jika pakai jika dulu kan, kalau enggak tuh NA ntar dia. Jika kode jurnal tutup sama dengan kosong, maka 0. Kalau tidak, cari dengan VLOOKUP ke neraca lajur. Ke neraca lajur. Seperti itu kan? Cari dengan VLOOKUP ke neraca lajur. Mana rumusnya, Pak? Coba langsung kita buat. Sama dengan jika kode JT itu kan baris pertama yang kita perhatikan, ingat baris pertama kita perhatikan, ya. C8, jika C8 sama dengan kosong, maka 0. Jika tidak, cari dengan VLOOKUP. Nah, nyari VLOOKUP-nya, nyarinya di mana? Nah, ini aku udah hafal ringnya tadi, aku pinter dulu, ya. Kita lihat neraca lajur. Neraca lajur ini berarti kata kuncinya ini kan? Ini kan? Mulai dari baris ini kan? Mulai dari baris ini kita blok. Mulai dari baris itu kita blok sampai sini. Berarti mulai dari B8 sampai tempat kosong lah. Sampai tempat kosongnya M30, ya. Coba catat dulu, mungkin nanti lupa. B8 sampai M30. B8 sampai M30. Lalu kolom yang kita butuhkan, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mulai dari 9. 9 itu debit. Ya, 9 debitnya kita cari. 9 debit. Oke, kita catat dulu tadi. Areanya B8 sampai dengan M30. Areanya B8 sampai M30. Lalu untuk rugi laba debit itu di baris 9 mulainya, ya. Di baris 9, ya. 1, 2, kolom 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kolom 9. Nah, ini. Rugi laba debit, kredit di kolom 10. Neraca debit di kolom 11. Neraca kredit di kolom 12. Nah, ini kita sudah mendapatkan data. Sudah mendapatkan data, saya copy saja ini. Kita pindahkan ke sini, ya, ini. Ya. Oke. Seperti itu. Bisa? Kira-kira? Saya ulangi, ya. Neraca lajur. Nah, neraca lajur ini kan ada dua jenis, ya. Ada yang rugi laba, ngambilnya di rugi laba, atau ngambilnya di neraca. Ini kan kita ngisi debit, ya. Ngisi debitnya. Debitnya ini kita peroleh dari rugi laba atau kita peroleh dari neraca. Sangat tergantung kode depan, benar tak? Kalau kode depannya itu 1, 2, 3, berarti kita ambil yang di kolom 11, 12, benar tak? 1, 2, 3, real, neraca. Kalau kode depannya ini 4, yang kita ambil dari kolom rugi laba. Ya, maka belum dulu VLOOKUP yang kita uji if sekali lagi, ya. Kita uji if dulu satu kali lagi. Kita uji dulu satu kali if lagi. Jadi ini jika kode JT sama dengan kosong, ya kosong. Sekarang kita tambah lagi. Jika
KDJT jika perkiraan real ambil 10 atau 12 perkiraan real. Jika tidak, ambil 9 atau 10. Nah, ini. Kita lihat rumusnya. Rumus I pertama dulu. Rumus I pertama. Jadi ini memang kesulitannya itu di logika ya. Kesulitannya di logika. Kita buat rumusnya ya. Sama-sama kita buat. Jika KDJT itu maksudnya kode jurnal penutup. Ingat baris pertama saja ini perhatikan. Kode jurnal penutup. Jika kode jurnal penutup sama dengan kode jurnal penutup tuh yang kosong ya, kosong sama dengan kosong berarti C8 sama dengan kosong maka 0. If yang pertama selesai. If yang pertama. Sekarang if yang kedua. If yang kedua. If yang kedua. Jika perkiraan real. Nah, mana kita tahu perkiraan real ini? Perkiraan real. Perkiraan real itu mana? Jika perkiraan real. Perkiraan real itu berarti perkiraan yang kalau 9 itu kalau kita ambil lab ya, pakai lab ya, mengambil perkiraan depan, kode depan, pakai lab. Left P8,1 ya kan? Ambil sebelah kiri. Jika C8 sama dengan 1 sama dengan 9, kita tes 9-nya dulu ya. Sama dengan 9. Ya, 9 itu kan berarti sisa rugi laba ya. Jadi tidak ada yang kita lakukan. Tidak ada yang kita lakukan, 0 sajalah berarti. Tidak ada yang kita lakukan kalau dia sama dengan 9. Sama dengan 9 tidak ada yang kita lakukan, 0. Perkiraan rugi laba dulu. Saya lupa tuh ada 3 if berarti. Nah, kita uji lagi sekarang. Jika lab P8, ini repotnya tuh kalau mau pakai rumus. Kalau enggak tuh kita entry manual ya, kita entry manual untuk debit. Tapi kalau mau pakai rumus boleh. Kalau mau pakai rumus boleh. Jadi jika lab C8 ya, jika lab C8 koma 1 lebih besar dari 3. Lebih besar dari 3. Lebih besar dari 3 itu berarti bisa 4, bisa 5 ya. Bisa 4, bisa 5. 4, 5. Berarti ini untuk perkiraan yang beban ya, untuk perkiraan beban. Nah, perkiraan beban. Rugi laba ya. Berarti karena ini rumusnya dibuat di kolom debat, maka kita ambil yang debitnya. Berarti ini langsung kita cari. Kalau bisa lebih dari 3, berarti VLOOKUP sama dengan C8 yang kita cari. C8 nyarinya di mana? Di neraca lajur, tanda seru, dolar B, dolar 8 sampai dengan dolar M, dolar 30. Yang kita ambil, karena ini debitnya neraca lajur, lebih besar dari 3, berarti yang kita ambil adalah debitnya yang 9. Kita ambil yang 9. Nah, selesai untuk VLOOKUP-nya. Jika tidak berarti kita ambil yang debit yang ada di neraca. Ya, kemungkinan dia tidak lebih besar dari 3 kan? Mungkin sama dengan 3 atau 2 atau 1. Berarti di sini kita buat lagi VLOOKUP. VLOOKUP P8 neraca lajur ya. Dolar B, dolar 8, dolar M, dolar 30. Yang kita ambil yang debit 11 berarti. Di baris 11 nih. Oke. Ada berapa if-nya sekarang? Ada 1, 2, 3. 3 if. Go. Nah, 3 if dibuatnya tuh. Sekarang kita copy dulu ini. Kita copy dulu. Kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Salah kali. Ya. Kita copy dulu sini. Di debit ya. Masuk ke debit. Nah, itu rumusnya. Coba kita enter. Jualan 0 ya.
Karena ini penutup harusnya terbalik ya. Karena penutup harusnya dibalik. Jadi yang seharusnya dia bersaldo debit balik ke kredit, yang bersaldo kredit balik ke debit. Nah, seperti itu rumusnya. Kalau mau membaca data, berarti ini dibalik ya sebenarnya. Kita ambil debitnya yang kredit. Jadi di sini kita balik B lah. Jadi ini kalau dia benar, berarti yang kita ambil di sini 10 ya. 10. Kita ambil 10-nya. Kalau benar, yang diambil 12-nya. Coba enter. Nah, keluar enggak 5.000 penjualannya? Balik, karena kita untuk nutup ya. Untuk menutup itu. Untuk menutup. Nah, intisar rugi laba nggak bisa ya, harus manual itu intisar rugi labanya. Ya. Jadi kita copy dulu sini ya, kita siapkan dulu. Lalu berikutnya kita siapkan bebannya. Ini beban, kita copy aja beban nih. Beban kita copy, letakkan di jurnal penutup. Kalau beban kan di kredit ya, dikreditkan di sini nih. Kita paste ini value saja, paste value. Nah, keluarkan. Lalu ini kita copy saja ke bawah. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Ini juga. Ini kita ambil juga sama ya. Jadi ini kita rumusnya sama. Kita ambil rumusnya sama. Rumusnya sama. Hanya saja waktu kita buat di sini, kita buat dia kebalikannya ya, kebalikannya. Jadi ini kolom, jadi ini yang diambil data yang 9, ini diambil data yang 11. Balikan. Ya kalau kita copy, muncul di otomatis. Dereng, muncul kan? Nah ini mau tak mau ketik manual ya, 50.000, 50 to go. Di sini mau ini sini berapa totalnya? Nah, bingung juga totalnya. Totalnya berapa ini? Kita sum dulu. Sum ya. Mulai dari G12 sampai G15. G12 sampai G15. Nah. Ya kalau kita total di sini jumlah menjadi dari F8 sampai F24. Sum F8 sampai F24. Nah, tidak seimbang nih caknya. Nah, disar logi laba. Nah ini ya. Jadi penjualannya sudah kita tutup di sini. Penjualan sudah kita tutup pada itisar. Lalu total laba ini kita tutup pada itisar juga. Itisar kita debitkan untuk menutup laba, sementara untuk menutup beban, sementara bebannya kita kreditkan. Untuk menutup penjualannya kita debit, itisarnya kita kreditkan. Tentunya ada selisih. Nah, selisih itulah yang mau letakkan di mana ya. Ataukah selisih itu menambah modal, ataukah selisih itu kita tahan dulu di laba berjalan, tahun berjalan, laba tahun berjalan. Di sini ada perkiraan laba tahun berjalan kan? Ada laba tahun berjalan. Nah ini laba rugi ditahan. Laba rugi ditahan. Perkiraan 30002 ya. Kita buat saja di sini ya. Kita buat di jurnal penutup sini. Ini saldonya apa nih? Saldo kredit apa saldo positif ini? Saldo kredit ya. Kalau saldo kredit berarti dia lebih besar kredit. Lebih besar kredit berarti laba ruginya ya. Laba rugi. Di laba ruginya kita tahan di sini. Jadi ini kalau dia bersaldo kredit, ini berapa saldonya nih? Kita tes dulu. Sama dengan, karena ini buat rumus ya. Buat rumusnya agak susah. Dikurang ini. Nah, berarti mesti kita 30.000. Kita tambah di sini 30.000. Kita jurnal 30.000. Itu rugi labanya. Berarti di sini kita menjurnal menutup ikhtisar ya. Kalau selisih dari ikhtisar ini ya dikurang dengan ini selisih ikhtisar. Nah, 17
17.500. 17.500. Berarti 30 karena rugi ini ya. Di sini 3002 ya. 30 di sana. Ini bersaldo itisannya bersaldo kredit ya, bersaldo kredit ya. Berarti kita itisannya kita bersaldo didebetkan, itisannya didebetkan 999. Kita debetkan sebesar 17.500. Lalu di sini ada 30.002. Nah, ini. Coba kita tes dulu, kenapa tidak simbang ini? Kita lihat dulu ini, 5.000 pada 5.000. Nah, ini mungkin ya, mungkin salah ini. Ini mungkin dari G11 sampai dengan G15 ya. Rumusnya. G11 ini salah ini. Ini salah G11. Nah, totalnya seimbang enggak totalnya kira-kira? Totalnya. Nah, ini kita buat sekali, rumusnya ini buat sekali ya. Nah, ini. Sehingga kalaupun kamu rubah di depan sini, jurnalnya kamu tambahi supaya dia untung, boleh juga. Cuman dia terpaksa balik ini, karena ini kita buat manual yang ini ya. Kita buat manual ini. Ini kita buat manual tadi. Seperti itu. Jadi ini. Mungkin ini rumus yang agak susah tuh di sini tadi, rumus yang agak susah ya. Kalau enggak tuh kamu ketik manual saja boleh, ketik manual sini. Enggak masalah. Enggak usah pakai rumus. Karena yang namanya jurnal ini kan yang punya rumus cuma nama perkiraan kan. Debit kreditnya itu kita ketik manual. Sini keterangannya apa nih? Keterangannya misalnya closing entry misalnya. Jurnal penutupan. Nah, jurnal penutupan sama kan isinya tuh. Isinya sama. Jurnal penutupan. Nah, sekarang pengaruhnya ini pasti di buku besar pengaruhnya. Pengaruhnya di buku besar ya. Buku besarnya nih kalau yang namanya apa yang sudah ditutup tadi, ya sudah kita tutup tadi penjualan. Berarti penjualan ini harusnya 0 ya, penjualan ini. Di buku besar penjualan harus 0. 400.001. Nah, ini harusnya 0 ya. Salah ya. 400.001. Nah, ini kan ada isinya ya. Kenapa? Karena belum ditutup. Belum ditutup di sini ya. Belum ditutup. Jadi jurnal penutupnya belum kita gabung, jurnal penutupnya. Belum kita gabung. Dan bagaimana membuat rumus jurnal penutupnya? Ini manual 0 saja ini ya. Nah, kita siapkan barisnya di sini. Barisnya kita siapkan. Gimana caranya? Ya sama, kita membaca tanggal sama dengan berarti mana tanggalnya? Digit T, tanggal kan? Nah, tanggalnya keluar kan? Ini tanggalnya sama ya. Ini kontrol C saja sama ini isinya, tanggalnya sama. Nomor buktinya barangkali di sini ada nomor buktinya 9901 barangkali 9902 ini 9901 ini 9902 9902 9902 9902 902 902 9903 9903 99 itu kode penutupan. 1 untuk beban untuk penjualan, 2 untuk beban, 3 untuk menutup itisar rugi labanya. Nah, ini. Jadi membaca ke buku besarnya sama, tinggal kita panggil tadi. Kalau kita butuh tanggal ya tanggal. Ini kan tanggal ya. Pucuk sini. Ini kalau saya buat view-nya ya, kita buat view dulu. Ini kita buat view. View apa namanya? Split ya. View split. Oke. Oh, salah. Ctrl Z dulu. 9903. Jadi salah ya. Di buku besar tadi, sini. Kita remove dulu splitnya kita remove.
berarti di bawah sini ya, di bawah sini kita buat split. Nah ini ya. Nah ini jurnal penutupnya sama kan? Kalau kita butuh tanggal ya panggil tanggal. Kalau butuh nomor bukti ya panggil nomor bukti. Kalau tanggal itu di selnya A8, kalau nomor bukti di B8. Ya, nomor bukti B8. Jadi di sini sama dengan rumus jurnal tuh sama berarti. Ya. Jadi di buku besarnya di sini nomor bukti B8, JT tanda seru B8. Tuh kan. Hanya saja bedanya di sini kalau kita jurnal penutupan ini ya sesuai permintaan, karena kalau tidak nanti antara saldo jurnal ini dengan neraca lajur tidak klop. Sebab neraca lajur ini proses sebelum penutupan. Jadi angka-angka yang tampil di sini sebelum penutupan, angka-angka ini. Kalau kita tampil ke yang sudah ditutup kan lucu, jadinya kertas kerjanya jadi lucu. Karena kertas kerja itu sebelum penutupan. Ya, jadi kertas kerja ini tidak dipengaruhi oleh jurnal penutup. Tapi buku besar sebagai finalisasinya dipengaruhi oleh jurnal penutup, seperti itu. Makanya di sini yang dipengaruhi di kertas kerja ini hanya neraca awal. Sementara buku besar ini terpengaruh semua dia. Mulai neraca awal, jurnal umum, AJP, jurnal penutup, nah seperti itu. Makanya di sini kita kasih tanda. Perlu nggak jurnal penutup ini kita tampil ke? Nah, pertanyaannya kan, jurnal penutup ini perlu nggak kita tampil ke? Jurnal penutup ini. Berarti kalau dia perlu, apa tandanya supaya jurnal penutup ini huruf T-nya di sini. Jadi rumusnya di sini berarti kita buatkan rumusnya. Berarti pertama, jika kode BB sama dengan 0, maka 0 untuk tanggal dulu ya, untuk tanggal ya. Ini logikanya. Jika kode BB sama dengan kode JT, nah itu kalau sama kan, dan ada dannya boleh, dan penutupan sama dengan T, maka ambil tanggal. Jika tidak, 0. T itu di mana? Di sini nah kita buat T-nya tuh, di sini. T. Kalau dia tidak ketik T-nya, berarti dia tidak memanggil jurnal penutup. Jadi hanya kalkulasi dari neraca awal, jurnal umum dengan AJP. Tapi kalau ada T-nya berarti dia sampai ke jurnal penutup berarti. Nah, T ini kita buang dulu ya. T ini kita buang dulu. T-nya kita buang. Oke. Rumusnya gimana Pak? Terjemahkannya. Oke, lihat sini cara membuat rumusnya. Jika kode buku besar G6 kan? G6 sama dengan 0, maka tanggalnya kok 0. Ini mencari tanggal dulu, tanggal jurnal penutup itu. 0. Paham sampai sini? Sekarang, logika yang kedua. Jika kode buku besar sama dengan kode JT, dan, nah ini pakai dan itu pakai fungsi n ya, dan itu pakai fungsi n. Jadi parameter pengujinya itu seperti ini, saya jelaskan dulu fungsi n-nya lah. Jadi fungsi n itu n ini adalah kondisi 1, kondisi 2. N itu bernilai benar kalau kondisi 1 benar dan benar. Kondisi 1 benar, kondisi 2 benar, kondisi 3 benar baru benar. Jadi n itu kalau benar n benar, ini baru benar hasilnya. Kalau dia benar n salah, hasilnya salah. Salah n benar, hasilnya salah. Jadi seluruh kondisi ini harus bernilai benar. Nah, kondisi kita apa? Kondisi kita n pertama adalah KD BB sama dengan KD JT. Itu kondisi pertama kan? Kondisi pertama, KD BB sama dengan KD jurnal penutup. Itu kondisi pertama. Kondisi keduanya kalau T, ya kan? Kalau A9 A7 itu berisikan T, benar enggak? Benar kira-kira? Nih, T-nya di sini untuk mengaktifkan kalau ini jurnal penutup. Ya. Jika tidak,
kosong. Selain itu kok kosong. Ya. Nah, sekarang kita lihat di neraca di jurnal penutup ini kode perkiraannya terletak di C8. Oke. Sekarang kita lanjutkan fungsi if-nya tadi di buku besar. Ini. Berarti kita lanjutkan sini. Kita lanjutkan F2 sini. Jika N kan N yang pertama adalah kode BB itu ini sama dengan JT tanda seru C8 C8 di sini C8 ya. Kondisi pertama, kondisi keduanya A7 sama dengan T ya kan? Kalau itu bernilai benar, maka apa yang kita ambil? Yang kita ambil tanggalnya. Tanggal itu terletak di A8. JT tanda seru A8. Kalau tidak kosong. Berapa if? 2 if, tutup kurung. Nah, rumusnya. Rumus pertama, jika kosong, maka tanggal kosong. Jika kode buku besar sama dengan kode jurnal dan A7 berisi T, baru kita tampil ke tanggal. Kalau tidak kosong. Kita copy, kita try ke rumus ini. Wah, try ke dulu rumus ini, Pak. Nah, oke, di sini kita try-nya ya. Di sini ya kita try-nya. Jadi ini kita copy dulu. Rumusnya kita copy, Ctrl C. Kan di sini di A ini. Ctrl V. Enter. Kosong kan? Kenapa kosong? Jika kode sama dengan kosong, maka kosong. Kodenya tidak kosong. Apakah kode sama dengan yang ada di JT? Baris pertama? Sama. Tetapi A7-nya tidak berisi T. Ya kan? A7-nya tidak berisi T. Maka kosong. Tapi kalau dia berisi T, kita tulis T di sini, T. Kita tulis huruf T, artinya mengaktifkan penutupan juga. Tanggalnya baru muncul. Sampai sini. Aku tambah bingung. Ngerti apa bingung? Nah, kalau diem ini yang heran tuh. Kalau kamu tidak ngerti, Pak, berarti masih mikir. Kalau ngerti, alhamdulillah. Kalau diem ini nggak tahu tidur barangkali. Ngerti sedikit, Pak. Ngerti sedikit ya. Kakek kalau tonton lagi filmnya, kayak Bapak share filmnya nih. Ini Bapak rekam ya. Karena memang agak susah logikanya nih ya, agak susah main logika. Tapi sekali kamu dapat ke logikanya, nempel ya kemana be, nempel. Yang penting kamu kuasai dulu kuda-kudanya. Kalau kungfu itu kuda-kuda. Kuda-kuda itu ya rumus if tuh mak mano, rumus n mak mano, VLOOKUP, VLOOKUP, apa namanya, sum if, conca tenate, nah itu. Lalu gimana rumus yang lain? Sama baik kita mbak tinggal ganti. Ini bukan A8 kan, yang kita butuhkan nomor bukti di B8. Ya kita mbak rumusnya taruh sini kan. Rumusnya taruh sini, Ctrl V, kita cari B8 di sini. B8, ya kan? Muncul kan ya? Lalu keterangannya mana? Keterangan kita lihat, posisi apa keterangannya? Keterangannya di E8, ya sudah. Tinggal kamu lihat buku besar tadi, copy lagi rumus tadi, ganti baik E8. Nah, debetnya mana debet? Debet sama bayar rumusnya tuh. Cuman bedanya kalau kosong jadi ke 0 ya. Ah, debetnya di mana? F8 dengan G8 kreditnya. Jadi kita lihat sini. Di debet sini kita copy saja. Paste. Jadi ke E8. E8 tapi ini jika kosong maka 0. Jika kosong maka 0 di sini. Jika kosong maka 0. Nah. 8 benar ya? Apa F tadi? Oh, F ya. F8. F8. Nah, yang sini bukan F8, kita copy dari beliau ini, Be. Kita copy dari beliau ini. Ini adalah G8. G8. Nah, selesai. Mana rumus yang ini, Pak? Copy baik rumus bocor ini. Kan nyambung rumus ini. Rumus ini kan nyambung. Ah, copy baik kan. Nyambung dia. Ya karena ini kredit, sini debit, ya pasti 0 lah saldonya. Nah, ini. Oke, ini Bapak hapus dulu yang ini. Bapak hapus dulu. Nah, sekarang kita copy isi dari jurnal penutup. Jadi kita blok baik ini galau-galau ini. Blok, kita copy ke bawah sini. Oke.
copy lagi. Nah, kira-kira sama itu. Nah, ini kita copy back yang ini. Rumus ini kita nyambung back ke bawah. Nah, selesai. Selesai ya. Sekarang kalau T-nya dibuang, T-nya dibuang, del, T-nya kita del, otomatis saldonya adalah, saldo buku besarnya adalah, remove, belum di remove split ini. Nah ini. Berapa saldo buku besar? 50.000. Kalau sudah ditutup, berapa saldonya? Kita buka dulu ini ya. Kawan kamu nanya kemarin, dibuka dulu. Kalau sudah ditutup, kita kasih penutupan. Kalau sampai penutupan, T, kita kasih T sini. Enter. Lalu kita filter. Berapa saldonya kalau sudah ditutup? Ya 0 saldonya. Kok bisa 0? Ini ada zona penutupan. Ngerti maksudnya? Nah itu. Ya kan? Nih. Sekarang kita lihat lagi yang lain. Kalau kita lihat yang lain, misalkan kita lihat apa ya? Yang kita lihat itu kas. Ada pengaruh kas dengan penutupan? Udah ketik pengaruhnya. Nah, berapa saldo kas? Kita blank saja. 67.000. 67.000 harus sama dengan yang neraca lajur. Kas terakhir neraca lajur berapa? 67.000. Sama kan? Ngapa? Karena ini perkiraan real. Kata pengaruhnya kalau perkiraan real ini dengan zona penutupan. Jadi kalau mau tahu neraca akhir gimana Pak? Ya neraca akhir yang di neraca ini. Kita ambil neraca akhir itu. Cuma bedanya kita mesti menambahkan itisar rugi laba. Saldo itisar rugi laba itu mesti kita entry. Jadi ini neraca awal kan? Ini neraca awal kan? Ini neraca awal, kita punya neraca akhir tadi. Tambah dulu 15 di sini. Tambah 15, kita copy back ini. Ini kita jadi ke 300.003. Oh, udah. Bukan neraca awal, neraca akhir ya, bukan ya. Laba rugi ditahan. Yang berpengaruh itu laba rugi ditahan. Nah, ini. Kita buat sini kolomnya ya. Kita buat sini kolomnya akhir. Ini neraca akhir, debit, kredit. Nah, neraca akhir. Tinggal kamu merge saja ini. Merge cell. Mana merge cellnya? Home. Merge cell. Nah, ini. Enter. Nah, kita copy. Kita buat bordernya ya. Border. Nah, rumus-rumus yang ada di sini tinggal kita ambil dari yang debitnya sama dengan debit, sama dengan sama dengan yang neraca lajur kita ambil. Paling atas ini. Nah, apa ini? L8 berarti ini M8 sama dengan neraca lajur tanda seru M8. Copy baik beliau ini. Copy sampai ke sini. Nah, udah kan? Lalu ada laba rugi ditahan kan? Laba rugi ditahannya berapa nilainya? Di saldo mana laba rugi ditahan ini? Kita lihat 3002. Jengok buku besar bela, jangan repot. Setelah penutupan ya. Jengok buku besar. Berapa laba rugi ditahan? 30002. 3 ya. Saldonya. Hah? Kata ya? 30 berapa tadi? Laba rugi 3002. Laba rugi 3002. 30002. Nah ini. Kita blank ke dulu. Baru kita buang lagi blanknya. Nah, kok belum masuk ya? Coba. 3002 ada nah. 3002 ya. Di buku besar tadi sampai mana tadi? Di copy. Buku besarnya. Kok zona penutupan belum muncul ya? Kita copy dulu coba. Mungkin kurang banyak ini. (3002) dari zona penutupan. Kok tidak muncul ini?
17.500 ini harusnya muncul. Tadi ya. Di buku besar sini kita lihat G6 sampai G6 JTC 8 sama dengan JTC 8, benar. Atau jangan T, benar. Oh, A7-nya ya. A7 nanti berubah A8 ya A7 ini. Oh iya ya, A7-nya ini kita matiin juga ya. A7-nya itu supaya kalau di copy ke bawah, A7-nya jangan berubah A7 ini ya. Jadi pakai dolar ya A7-nya. Dolar A7-nya ini, pakai dolar ya. Jadi A7-nya pakai dolar supaya nggak mau mampil ya. Tekan F4 saja. F4 untuk A7. Nah, ini kan jadi A8 ya. Coba ini. Ini F4. Karena A7 itu jangan sampai berubah barisnya. F4. Ini juga F4. Nah, ini juga M4. A7-nya nih. Nah, nih. Sehingga kalau kita copy ya harusnya muncul ya. Harusnya muncul. Copy rumusnya. Harusnya muncul sih. Nah, ini kan muncul ya. Karena A7 tadi berubah. Di copy jadi A8. Copy lagi jadi A9. Padahal lokasinya mantep. Lokasinya tetap di A7 ya. Nah, nih. Kita lihat sini. Buang blanknya. 17.500. Nah, kita ketik manual itu Pakso. Di neraca awal ini. Di sini ya. Di kredit ya. Di kredit apa debit? Saldonya tadi. Di kredit 17.500. Kredit 17.500. 17.500. Sehingga kalau kita jumlahkan beliau ini, kalau kita jumlahkan harusnya sih klop, harusnya. Nah, kalau tidak klop nih apa yang berbeda ya? Ya. Oke, kalau kita hapus dulu ini, klop enggak dia kira-kira? Hapus. Ini tidak klop ya. Coba kita lihat lagi di buku besarnya. Saldo kredit. Benar tak ini nutupnya? Bina penutup tadi kita lihat ya. Nah ini. Itisar ditutup dengan laba rugi. Ya, laba ruginya, laba rugi di posisi kredit 17.500. Kalau di buku besar, kalau di neraca 17.500, 12.000 ada selisih nih. Apa yang belum masuk nih ya? Bentar ya. Oh ini belum di copy kali. Nah, ini ada selisih 5.000 nih apa ya? Penjualan harusnya 12.500 ya selisihnya tuh. Ntar dulu, coba kita lihat lagi. Jurnal penutup coba kita lihat. Ah ini 12.500 nih, salah ketik nih. 12.500. 12.500. Nah, kan seimbang ya. Ini minusnya 12.500 bukan 17.500 ya. Salah ketik tadi untuk intisar rugi labanya. Sehingga kalau kita lihat di neraca awal, ini kalau kita isi 12.500, 12.500. Kalau kita seimbangkan ini masih tidak seimbang ya. Nah, apa nih kira-kira ya? Ntar ya. Modalnya sudah, laba rugi ditahan sudah. Modalnya 108.500. Neraca lajur ini benar. Ini 121 121.000. 121.000. Neraca lajur. Sini ini belum 0 ya, 0 dulu. Ayat jurnalnya Pak kebalik. Harusnya Yang mana? Laba rugi ditahannya di debit, kan rugi Pak. Oh iya rugi ini nih. Oh iya ya rugi ya. Rugi kita tutup dulu ya. Minus itu rugi kan? Rugi itu berarti di pojok ini. 2.999 2. Nah, coba kita tes.
Seimbang enggak dia? Awal tadi. Nah, ini harusnya di sini ya. Harusnya di sini 12.500 di sini. 0. Nah, baru seimbang nih. Pikiran untung terus. Kasusnya rugi. Nah, saya. Kalau ini mau diambil otomatis Pak, boleh tidak dari jurnal penutup? Boleh, karena ini sekali ya, cuman Ikhtisar Rugi Laba ini boleh sekali. Bagaimana kalau mau ngambil otomatis Pak? Agar kita otomatis saja, misalnya kita otomatiskan untuk yang 3002 itu. Boleh ya. Tapi ya tetap kita pakai rumus ya. Tapi karena asumsi kita bahwa dalam neraca awal ini kan kode-kodenya sudah fix, tidak berubah kan. Boleh kita ambil secara otomatis, boleh. Jadi kalau di sini kita sama dengankan saja, VLOOKUP saja kita isi. VLOOKUP misalnya kita cari yang kita cari ini adalah B22 kan. Laba itu B22, kita carikan di dalam GT. Kita cari dalam GT mulai dari alamatnya lupa. Ini B debit atau kreditnya ini kan? B debit atau kreditnya. Jadi kita mulai dari GT sini. Mulai dari GT kita pakai ini, GT. Ini ya. Sampai baris ini. Baris ini. Jadi C oh, udah bisa ini karena tidak diindeks ya. VLOOKUP itu harus diindeks. Tidak bisa, berarti ketik manual memang harus diketik manual berarti 12.500. Nah ini. Sekarang kalau kita buat untung deh, kalau kita buat untung, otomatis tidak dia pindah ke sini, ya? Pindah ke sini, otomatis tidak? Kalau kita buat untung ya. Nah ini kan, nah kalau kita buat untung ya harus kita ketik manual terpaksa ini, dipindah ke sebelah sini ya, buat untung. Ngetiknya terbalik ya. Nah ini. Ya kira-kira inilah kira-kira ya. Nah rumusnya tuh. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Insya Allah nggak ada Pak. Nah, jadi tinggal mainkan rumusnya saja. Nanti saya kopikan file ini. Tinggal kamu otak-atik ya. Nah ini yang belum perubahan modal ya. Perubahan ekuitas yang belum. Perubahan ekuitas kan ngambil ini sebenarnya. Ini sudah kelihatan perubahan ekuitasnya. 10.500 ya tinggal modal awalnya 10.500 dikurang laba rugi ditahan. Modal akhirnya pengurangannya berapa? Ya. Tapi memang laporan ekuitas itu modal akhir jadi sekian. Nah itu belum tentu ya. Karena kadang-kadang si manajer ini belum dia ngambil keputusan. Kaget dulu kamu nak langsung ngurang ke modal aku tuh. Tunggu tahun berikutnya dulu. Keputusan pemegang saham dulu. Rugi atau labanya langsung kita bebankan ke modal atau nak kita tahan dulu. Nah, itu kan makanya kadang-kadang di perusahaan tuh ada muncul laba rugi tahun lalu, laba rugi tahun berjalan. Laba rugi tahun lalu itu ialah laba rugi ditahan ini. Begitu masuk tahun ajaran baru, masuk periode akuntansi yang baru, laba rugi ditahan ini dipindahkan ke dalam laba rugi tahun berjalan, dipindahkan laba rugi tahun berjalan seperti itu. Ya, laba rugi tahun berjalan. Disebutnya laba rugi tahun berjalan. Nanti setelah ada rapat umum pemegang saham, keputusannya mau diapakan laba ini, ya sudah labanya ditambahkan langsung ke modal saya. Baru ditambahkan ke dalam modal. Kalau laba, kalau rugi baru dikurangkan ke modal. Seperti itu. Itu laporan ekuitasnya ya. Laporan perubahan modalnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya stop dulu videonya supaya jangan pesannya. Nah, di mana ini nyetupnya nih? Stop sharing dulu kali. Stop sharing. Berhenti merekam. Berhenti merekam.